kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita membahas masalah sabar yang mencakup 4 hal: sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, sabar menjauhi perbuatan maksiat, sabar dari menjaga diri dari fudulid dunia. Fudulid dunia yaitu hal-hal yang tidak diperlukan di dunia ini, yang tidak membawa manfaat bagi kita nanti di akhirat. Dan yang terakhir, sabrun 'alal mihani wal masaibi, bersabar dari segala ujian dan musibah. Nah, siapa yang bersabar dari mawatinil arba'ah fi hadhil mawatinil arba'ah, siapa yang bersabar dari 4 hal ini, maka dia akan mendapatkan kedudukan istiqomah dari amal taatnya dan mendapat pahala yang melimpah nanti di kemudian hari. Kemudian dia akan terjaga dari perbuatan maksiat, dari bencana-bencana perbuatan maksiat tersebut di dunia ini. Dampak perbuatan maksiat, karena siapa perbuatan maksiat pasti ada dampaknya di dunia. Ya, kalau dia bersabar, ya dia akan terjaga dari dampak perbuatan maksiatnya. Begitu juga dari dosa-dosanya, hukumannya nanti di akhirat. Begitu juga orang yang bersabar, dia tidak akan disibukkan dengan perkara-perkara dunia dan hal-hal yang seputar itu. Begitu juga orang yang bersabar, pahala kesabarannya dari ujian yang dia alami itu tidak akan hilang karena kesabarannya, dan nanti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia akan menyandang sifat takwa, sifat zuhud, akan mendapat imbalan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpah, yang perincian semua itu tidak ada yang mengetahui. Perincian manfaat yang akan didapat oleh orang yang bersabar itu, manfaatnya secara detail tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Sedangkan daf'ul madar, orang yang bersabar itu kesabarannya bisa menolak atau mencegah madarat. Apa madaratnya? Fayurihuhu awalan min mu'natil jaz'i wa mughasatihi fid dunya. Orang yang bersabar, kesabarannya itu akan menenteramkan dirinya dari segala beban kegelisahan dan hal-hal yang menyiksa karena kegelisahan. Orang yang tidak bersabar, pertama dia hidup di dunia, dia sudah tersiksa dulu. Karena dia tersiksa dengan apa? Dengan gelisah, dengan keluh kesah. Capek loh orang yang keluh kesah, orang yang bergelisah. Kok bisa orang itu dirundung dengan kegelisahan, dengan keluh kesah? Ya, karena dia tidak sabar menjalani ujian, tidak sabar menjalani musibah. Padahal dunia ini memang tempatnya ujian dan tempatnya musibah. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, orang kalau mau bahagia hidup di dunia ini, satu, tawakal. Tawakal itu kalau punya masalah di dalam hidup, wakilkan masalah itu biar Allah yang menyelesaikan. Nomor 1, tawakal. Saya juga sudah menjelaskan, orang yang bertawakal bukan orang yang pasif. Orang yang bertawakal itu orang yang berusaha menyelesaikan masalahnya, tapi tidak bersandar dengan usahanya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau hidup bahagia, 1, tawakal. 2, tafwid. Tafwid itu pasrah. Pasrah itu maksudnya bagaimana? Kalau kamu sudah mewakilkan kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kamu, maka kamu pasrah. Caranya Allah menyelesaikan masalah kamu itu bagaimana?
pasrahkan kepada Allah, jangan ngatur Allah. Ya Allah, saya maunya begini, saya maunya selesai masalah saya, caranya begini ya Allah. Kamu ini hamba, bantuan, ngatur Allah SWT. Kalau kamu itu mewakilkan masalah kepada seseorang, tapi kamu tidak pasrah, umpamanya kamu punya supir itu kamu wakilkan mobil kamu yang nyetir supir itu, tapi kamu tidak pasrah sama supir itu, tidak jalan. Kamu naik pesawat, kamu wakilkan masalah kamu di pesawat semua pilot, tapi kalau kamu tidak pasrah sama pilotnya, ya kamu di pesawat itu gelisah terus kan. Nah itu perumpamaan saja. Yang menguasai dunia seisinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa menyelesaikan masalahmu hanya Allah, tidak ada orang lain. Tidak ada selain Allah yang bisa menyelesaikan masalah kamu. Yang bisa menyelesaikan masalah kamu hanya Allah. Berarti kamu harus mewakilkan kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kamu pasrah, serahkan biar Allah yang menyelesaikan. Yang ketiga, ridho terhadap keputusan Allah. Apa yang diputuskan Allah di dalam hidupmu, terima, karena itu yang terbaik untuk dirimu. Jangan mengajari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah yang baik itu saya ini begini ya Allah. Ya Allah yang lebih tahu masalah kamu. Kalau diputuskan oleh Allah hidup kamu seperti ini, terima. Allah itu mengetahui masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, yang zahir, yang batin, gudang ilmu gaib semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau minteri Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima. Kalau sudah Allah menentukan di dalam hidupmu satu keputusan, terima keputusan itu. Ini nanti hidup kamu akan bahagia. Kalau kamu tinggalkan semua ini, hidup kamu penuh dengan keluh kesah, dengan merasa capek, dan ketentuan Allah itu tetap berjalan. Ketentuan Allah berjalan, kamu sakit. Di dunia ini kamu sudah sakit. Kenapa? Ya kamu tidak menjalankan 3 hal. Untuk menjalankan 3 hal ini kamu punya satu sifat, harus punya satu sifat, yaitu sifat sabar. Ini kita bahas. Ini saya refresh sedikit ya, karena kebanyakan libur gitu ya. Apa namanya? Kita perlu sabar. Perlu sabar. Nah, orang kalau sabar, pertama dia akan menolak mudarat. Mudarat apa yang pertama kali dia hilangkan di dalam hidupnya? Satu, dia akan tenang, dia akan selamat, tentram dirinya dari beban kegelisahan dan keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari kegelisahan itu di dunia ini. Jadi berarti menunjukkan, Imam Ghazali mau menunjukkan orang kalau tidak sabar, dia di dunia ini sudah disiksa dulu dengan keluh kesah dan gelisah. Ini menyiksa, keluh kesah dan gelisah ya. Kemudian dia akan dibebaskan nanti di akhirat. Summa wizrihi wa uqubatihi fil akhirah. Ay fayurihuhu min wizrihi wa uqubatihi fil akhirah. Dia akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa dan dari hukuman keluh kesah itu nanti ketika dia di akhirat. Wa amma in huwa dha'fa 'anis sabr, sedangkan orang yang lemah kesabarannya, tidak punya sifat sabar dalam menjalani hidup di dunia ini, wasalaka tariqal jazr, dan dia memilih menempuh jalan keluh kesah, menempuh jalan gusar, menggerutu setiap hari. Pada dunia ini pasti ada musibah terus kan, ada ujian terus. Setiap ada ujian, oh kok seperti ini. Dikasih panas, ya Allah panas luar biasa. Dikasih hujan, kok hujan tidak berhenti-berhenti. Dikasih makan A, dia menggerutu. Dikasih makan B, dia menggerutu. Duduk di tempat A, dia menggerutu. Duduk di tempat B, dia menggerutu. Tidak ada selesainya. Siapa yang di dalam menjalani dunia ini memilih menempuh jalan keluh kesah,
Satu, fatahu kulla manfa'ah, setiap manfaat di dalam hidupnya yang seharusnya akan dia dapat akan lewat, dia tidak akan mendapatkan manfaat. Orang yang di dalam hidupnya memilih jalan keluh kesah, menggerutu, setiap manfaat yang seharusnya akan dia dapat akan lewat dari hidupnya. Dua, walahidahu kullu madarratin, dia akan menjumpai segala hal yang buruk bagi dirinya. Ini dampak orang yang memilih jalan keluh kesah. Kok bisa seperti itu? Kok bisa Imam Ghazali menyimpulkan orang yang memilih jalan keluh kesah itu akan hilang setiap manfaat yang seharusnya akan dia dapat, dan dia akan menjumpai segala manfaat? Iya, kata Imam Ghazali, idh la yasbir ala masyaqqati ta'ah fala yaf'alu ta'ah. Sebab orang kalau sudah tidak sabar memilih jalan keluh kesah, ketika dia tidak sabar dari beban amal taat. Melakukan amal taat itu ada bebannya, ada bebannya. Untuk orang seperti kita ini kan ada bebannya. Sholat subuh ada bebannya enggak? Ada bebannya. Kalau tidak ada bebannya, kamu sudah jadi wali sekarang ya. Karena kamu belum jadi wali. Sholat subuh aja masih beban. Sholat zuhur beban, sholat asar beban, sholat maghrib beban, masih beban ini. Karena kamu tidak sabar menjalani beban ketaatan ini, fala yaf'alu ta'ah, maka mungkin saja kamu tidak akan menjalankan amal taat. Wala yasbir ala hifdhiha, atau kalau kamu menjalankan amal taat, kamu tidak menjaga amal taat tadi, hak-haknya tidak kamu jaga. Enggak, saya sabar kok sholat subuh, tapi sholat subuhnya sama malam. Saya sabar sholat duhurnya seperti kereta bus cepat, ditinggalkan tumakninahnya tidak kamu jaga. Fayuhbituha, maka kamu menggagalkan amal taat tadi. Jadi kamu jalankan amal taat itu, tapi kamu gugurkan dengan kamu tidak menjaga hak-haknya tadi itu, atau kamu tidak sabar waktu mengerjakan amal taat itu, tidak menjaga dari sifat riya, dari sifat ujub, sehingga kamu menghancurkan pahalanya. Au la yasbir 'ala al-muwadhabah 'alaiha, atau kalau kamu sabar menjalankannya, sabar menjaganya, kamu tidak sabar dalam muwadhabah. Muwadhabah itu tidak tekun menjalankan terus-menerus seperti itu. Ya, kamu bisa menjalankan dengan baik di sholat zuhur, tapi sholat asar kamu sudah seenaknya saja menjalankannya. Tidak sabar kamu dalam menjaga hak-hak amal perbuatan tadi. Fala yasil ila manzilatin syarifah, karena kamu tidak tekun, kamu tidak bisa mencapai kedudukan yang mulia. Apa itu? Min darajatil istiqamah, kamu tidak bisa mencapai derajat menjadi orang yang istiqamah, padahal itu derajat yang tinggi. Hilang tidak manfaat ini? Hilang manfaat, karena kamu menempuh jalan keluh kesah, tidak sabar. Disuruh sholat, baru sholat, baru tadi sholat masuk sholat lagi. Disuruh puasa berkeluh kesah, disuruh pengajian keluh kesah, disuruh macam-macam keluh kesah, ya sudah, kamu akan kehilangan banyak manfaat. Aula yasbir an maksiyah fayadha fiha, atau kamu tidak sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, akhirnya kamu jatuh dalam perbuatan maksiat tadi. Aw an fudulin fayastaghilu bihi, atau kamu tidak sabar dalam meninggalkan hal-hal yang fudul, yang tidak ada manfaatnya di dunia ini. Banyak hal yang tidak ada manfaatnya di dunia ini. Apa itu hal yang tidak ada manfaatnya? Yang kalau kamu lakukan tidak mendatangkan apa-apa, pahala apa-apa nanti di akhirat. Itu
tidak ada manfaatnya. Kamu harus sabar meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau kamu tidak sabar, ya nanti kamu akan menghabiskan waktu kamu, sibuk kamu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, sibuk dengan HP. Harusnya kan kita tidak sibuk dengan HP. Ini akhirnya jadi sibuk dengan HP. Sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, berarti waktu kita terbuang percuma. Sibuk dengan film. Wah, filmnya ini ada 10 season. Satu seasonnya ada 30 episode. Habis waktu kamu buat ngikuti film tadi itu. La dzikir, wala Quran, wala sunnah, wala habis itu kamu. Untuk hal yang tidak ada manfaatnya nanti di alam kubur itu, di akhirat kamu tidak ditanya oleh malaikat mungkar nakir, tidak ditanya sudah berapa season yang kamu ikuti di Netflix, film Koreanya, film film baratnya, sudah berapa season yang kamu ikuti, ada berapa episode, tidak ditanya mungkar nakir. Habis waktu kamu untuk hal yang tidak ada manfaatnya, karena kamu tidak sabar dalam meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya kamu disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat. Aula yasbir ala musibah, atau bisa jadi kamu tidak sabar terhadap musibah yang kamu jalani di dunia. Padahal dunia ini tempatnya musibah, kamu tidak sabar dalam menjalani musibah, fayuhramu thawabas sabri, maka diharamkan bagi kamu pahalanya sabar. Rugilah ini. Musibahnya tetap dapat kan? Tetap dapat. Sudah dapat musibah, tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama yukthirul jaza'. Boleh jadi bukan kamu tidak sabar terhadap musibah itu, kamu banyak berkeluh kesah, menggerutu dalam menjalaninya, hatta yafutal iwadu bisa babi dzalika, sampai kamu bukan cuma tidak dapat pahala, kamu tidak mendapat gantinya, imbalannya nanti di akhirat. Karena setiap orang yang bersabar dari sesuatu di dunia ini nanti dapat gantinya yang lebih baik di akhirat. Kamu kehilangan sesuatu di dunia ini, kamu sabar, nanti kamu di surga dapat gantinya yang lebih baik, yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kamu inginkan di dunia ini. Tapi kalau kamu tidak sabar, satu, kamu tidak dapat pahala, di akhirat kamu tidak dapat ganti apa, rugi lah. Jadi kadang-kadang Allah itu mengambil sesuatu yang ada di dalam hidup kita karena Allah mau menggantikan sesuatu yang lebih baik, dari itu. Tapi kita tidak sabar, ya sudah hilang, tidak dapat manfaat itu. Ya Allah, seperti orang umpamanya kalau kita kehilangan, umpamanya kita punya uang 1 juta, kemudian datang satu orang tanya kita, uang kamu berapa? 1 juta. Coba sini ngomong 1 juta ini. Maksud dia mau ditukari 1 miliar. Uang kamu yang 1 juta berarti ini mau ditukari sama dia, cek 1 miliar. Karena kita berprasangka buruk terhadap orang tadi. Oh, enggak mau. Enaknya 1 juta mau diambil. Sudah, ini saja sudah nikmat saya dapat 1 juta. Kalau dibukakan bahwa orang itu di belakangnya, di kantongnya ada cek 1 miliar, kira-kira kamu nyesal? Nyesal buat apa saya mempertahankan 1 juta ini, meninggalkan 1 miliar. Nanti di akhirat bukan 1 miliar, 10 miliar, lebih baik daripada dunia seisinya. Imbalan yang didapat bagi orang yang bersabar lebih baik daripada dunia seisinya. So, kita kalau mau minta di dunia dan di akhirat. Tapi kalau harus di dunia ini diambil, jangan sampai kehilangan yang di akhirat. Ya. Seperti ada satu sahabat matanya lepas, datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mata saya lepas ya Rasulullah, waktu perang. Kata Rasulullah, mau enggak kalau kamu sabar sebentar, nanti di dunia diganti oleh Allah Subhanahu wa taala
di akhirat diganti dengan sesuatu yang lebih hebat. Semua yang kita alami di dunia ini itu Allah tahu. Allah tahu. Dan tidak ada yang tercecer. Semuanya tercatat. Yang kita alami, kita sakit, sabar, dicatat sama Allah. Ada gantinya semuanya. Kita tertusuk duri, Rasulullah itu pernah tersenyum. Ya Allah, tersenyum Rasulullah. Kata sahabat, 5 ya Rasulullah. Tadhak, ya Rasulullah, kenapa kamu ketawa? Tersenyum kenapa? Kata Rasulullah SAW, ajibtu bi amril mu'min. Aku ini sungguh takjub dengan perkara yang menimpa seorang mukmin, orang yang beriman. Kenapa ya Rasulullah? Orang beriman itu dapat nikmat, syukur, dikasih balasan. Dapat nikmat loh nih, syukur, dikasih balasan. Dapat musibah, tertusuk duri di jalan, sabar, dikasih imbalan. Jadi tidak ada ruginya orang yang beriman. Yang rugi itu orang yang menempuh jalan keluh kesah, tidak pernah syukur, tidak sabar, hilang semuanya, tidak dapat apa-apa dia. Alhamdulillah. Dari kemudian beliau mengatakan, ya futal iwadu bisababi dzalika fatakunu lahu musibatan. Ketika hilang imbalannya, pahalanya, maka dia akhirnya tadinya punya musibah cuma 1 jadi 2. Musibahnya jadi 2. Yang pertama, fautus syai', hilangnya barang dunia yang tadinya ada pada dirinya. Musibah umpamanya dia kehilangan sesuatu, uang hilang, atau matanya tidak bisa lihat lagi, telinganya tidak bisa mendengar lagi, mulutnya tidak bisa berbicara, atau anaknya hilang, atau rumahnya, atau mobilnya, atau ada bencana apa, hilang. Kalau dia tidak sabar, musibahnya ada 2. Yang pertama, kehilangan barang materi dia. Yang kedua, wal ukhra, yang lainnya fautul ajr wal iwad, kehilangan pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 musibah, wa hululul makruh wa hirmanus sabr, dan datangnya hal-hal yang tidak dia sukai dan dia juga diharamkan dari sifat sabar. Ini semua musibah yang luar biasa. Walaupun gila telah disebutkan oleh seorang yang bijak, seorang ulama, mengatakan hirmanus sabr 'alal musibah asyad minal musibah. Diharamkannya seseorang dari kesabaran saat dia tertimpa musibah, musibah yang lebih parah daripada musibah yang sedang dia alami. Paham maksudnya? Orang kalau tertimpa musibah berarti kan dia tertimpa sesuatu yang berat kan? Tertimpa sesuatu yang berat yang harus dia pikul. Kalau dia tidak sabar, tidak adanya kesabaran terhadap musibah, itu musibah yang lebih besar daripada musibah itu sendiri. Kenapa? Sebab orang yang kehilangan sifat sabar pada saat tertimpa musibah menjadikan dia tertimpa 2 musibah. Jadi lebih berat lagi musibah yang dia alami. Yang pertama, musibah di dunia yang pasti harus dia jalani. Yang kedua, hilangnya pahala dan balasan kebaikan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat karena dia tidak sabar. Wa ayyu fa'idatin fi yadhhabu bil hasilil mawjud wa la yaruddu 'alaika dzahibal mafqud, kata Imam Ghazali. Terus manfaat apa yang didapat oleh seseorang ketika hasilil mawjud yadhhab, manfaat yang seharusnya ada di depan matanya itu hilang karena dia tidak sabar. Harusnya dia mau dapat pahala, mau dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, hilang. Manfaat apa yang didapat oleh seseorang yang tidak sabar jika hasil yang seharusnya akan dia terima itu hilang? Wala yaruddu 'alaika dzahibal mafqud, dan barang yang sudah hilang tidak kembali juga.
musibahnya tetap ada, pahalanya hilang. Terus manfaatnya orang yang tidak sabar kok tidak ada manfaatnya. Makanya dia mengatakan fatahu kulla manfaatin. Itu di awal kan Imam Ghazali sudah mengatakan semua manfaatnya akan hilang. Wa idza fataka ahaduhuma fala yafutuka al-akhar. Makanya kalau hilang salah satu manfaat, jangan sampai kamu kehilangan manfaat yang lain. Maksudnya kalau kamu kehilangan satu manfaat di dunia, jangan sampai kamu kehilangan manfaat nanti di akhirat. Kalau kamu kehilangan manfaat dari salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada dirimu di dunia ini, diambil oleh Allah, diambil, berarti satu manfaat hilang kan? Jangan sampai kamu kehilangan manfaat nanti yang lain, yaitu manfaat yang di akhirat. Caranya dengan bersabar. Sebab kalau Allah mengambil satu manfaatmu di dunia ini, berarti Allah sedang ingin menggantinya dengan yang lebih besar. Dengan yang lebih besar. Percaya, di dunia ini kalau kita kehilangan satu kenikmatan, itu berarti Allah ingin menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar. Tapi syaratnya kita harus sabar. Salah satu wujud kesabaran tidak menggerutu, tidak keluh kesah, tidak setiap ketemu orang ya Allah, dari situ hilang kesabaran. Apalagi pakai nulis di status, ya sudah jelas hilang kesabarannya. Nah, orang itu kalau ciri-cirinya orang sabar, dia dapat musibah dengan dia tidak dapat musibah tidak ada bedanya. Itu ciri-ciri orang sabar. Tidak ada bedanya. Tidak ada urat yang keluar, tidak ada rambut yang rontok, pikirannya tetap fokus. Nah kita baru dapat musibah sedikit saja. Sholat zuhur jadi 2 rakaat, sholat maghrib 5 rakaat, kacau semua, baca Quran salah, sudah kacau diajak ngomong orang A jawabnya B. Nah, ini menunjukkan mentalnya bukan mental pahlawan ini. Bukan mental pahlawan, padahal Allah itu memilih kekasih-kekasihnya ini pahlawan-pahlawan ini yang ditimpa dengan berbagai macam musibah, tidak ada bedanya. Tidak ada orang tahu. Saya pernah menyampaikan ini orang-orang ulama-ulama ini musibah yang menimpa dirinya. Tidak tahan, kita tidak mungkin bisa. Lah kita setiap hari doa, ya Allah jadikan saya jadi kekasihmu, ya Allah kekasihmu yang paling dekat ya Allah. Ya disamakan hidup kita dengan para ulama, tapi kita ngeluh terus. Kamu minta tapi tidak niat. Tidak niat kamu, cuma minta toh, tapi tidak niat. Ada orang bilang, ya Allah jadikan saya nanti besar saya lulus jadi mahasiswa kumlot, ya kasih ujian macam-macam. Jadi mahasiswa kumlot kalau tidak bisa ngerjakan ujian mau jadi mahasiswa apa? Kalau kamu baru dikasih soal tes sedikit saja kamu sudah ya Allah, males jawab, males belajar, jadi anak TK aja kamu, jangan jadi kumlot gitu ya. Nah, banyak orang di zaman ini kebesaran khayalan, menghayal ya. Angan-angannya besar, lihat wali fulan, lihat wali fulan, kayaknya saya mau jadi wali itu hebat ya. Tapi ngalaminya tidak mau. Ya, ini namanya orang menghayal, ini orang mimpi. Kalau kamu mau siap jadi wali, ya kamu siap dihujani dengan berbagai ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya emas yang ada di dalam diri kamu itu muncul, disepuh kamu ya. Emas itu kalau tidak disepuh tidak muncul emasnya. Kalau mau jadi emas yang berharga harus disepuh. Nah, wa minal kalamil jami' termasuk sebuah ucapan yang jami' itu yang menghimpun banyak makna gitu ya. Ucapannya Rasulullah SAW untuk jami'. Nabi itu kalau mengucapkan sesuatu singkat, padat dengan makna. Termasuk ucapan yang padat dengan makna. Madzukira anna Aliyan radhiyallahu anhu azza rajulan, yang
yaitu ucapan yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau Sayyidina Ali sedang berbela sungkawa mendatangi seseorang yang sedang tertimpa musibah. Apa ucapannya Sayyidina Ali? Faqal, Sayyidina Ali berkata kepada orang yang tertimpa musibah itu, in sabarta jarat alaikal magadir wa anta mahjub. Ya fulan, orang yang tertimpa musibah, kalau kamu sabar dalam menjalani musibah ini, maka ketentuan Allah yang berjalan untuk dirimu itu tetap akan berjalan. Kita jangan mikir ya sudah ya Allah, saya mau sabar menjalani ini, terus musibah itu hilang. Enggak, musibah itu tetap harus kamu jalani. Walaupun musibah itu kan temporary, ada waktunya, ada waktu datangnya, ada waktu lenyapnya musibah itu. Kata Sayyidina Ali, kalau kamu sabar, ketentuan Allah terhadap dirimu ini tetap berjalan, wa anta ma'jur, tapi kamu dapat pahala dari Allah. Nanti di kemudian hari ini sedang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala kamu. Wa in jaza'ta, tapi kalau kamu gusar, tidak sabar, berkeluh kesah, jarab alaikal magadir, masalah ini ya tetap akan menimpa kamu. Wa anta mahzur, dan kamu nanti disimpankan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kamu. Allah menyimpankan dosa karena kamu berkeluh kesah, tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa aqul, kemudian aku berkata, kesimpulannya, wa jumlatul amr, kesimpulan dari yang kita bahas ini, anna qat'al qalbi 'anil 'alaikil ma'lufa, sesungguhnya memutus hati dari ikatan-ikatan duniawi, maklufah, ikatan tabi'ah, ikatan duniawi. Wa qat'an nafsi 'anil 'adatir rasikhah, dan memutus diri kita dari kebiasaan-kebiasaan tabiat-tabiat yang mengakar, tabiat yang tidak baik, ini maksudnya. Bitawakul, memutusnya dengan tawakal al-mahd, tawakal yang murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkit tadbir fil umur, meninggalkan planning di dalam hidup kita. Maksudnya meninggalkan bersandar kepada aturan-aturan kita. Ini belum ada jawabnya ya. Jawabnya nanti ya. Wa tafwidha ila Allah azza wa jalla, memasrahkan perkara hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min ghairi ilmin bima huwa sirru fiha, tanpa mengetahui caranya Allah menyelesaikan bagaimana, karena ada sir di dalamnya, itu dirahasiakan. Wa kabhan nafsi 'anis sukhut wal jaza, dan menundukkan nafsu dari gusar dan keluh kesah, ma'atasaru'in nafas ilaihi, menundukkan nafsu dari gusar dan keluh kesah, padahal nafsu itu selalu bergegas untuk berkeluh kesah gitu ya. Berarti kan susah ya. Wa ikrahiha 'ala lijabir ridha, dan menundukkan nafsu kita, memaksa nafsu kita untuk mengenakan pelana ridha, atau iljam itu yang buat naruh itu apa? Kendali ya, kendalinya kuda ya. Ini perumpamaan saja ya. Memaksa nafsu kita untuk ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajarru syurbatil sabr ma'a nafratiha an dalik, dan memaksa nafsu kita untuk meminum pahitnya sabar, padahal nafsu itu tidak suka dengan semua itu. Semua ini, kata Imam Ghazali, la amrun murrun, perkara ini jawabannya ya. Ini adalah perkara yang pahit, memang tidak gampang ya. La amrun murrun, ini perkara yang pahit.
obat yang pahit. Wa ilajun syadid, pengobatan yang berat, bukan pengobatan yang ringan. Wa hablun thaqil, dan beban yang berat. Ini memang susah, kata Imam Ghazali mau menjelaskan kesimpulan dari semua ini. Ini saya mau mengatakan, memang ini bukan perkara yang gampang. Ya, tawakal, tafwid. Ya kalau ngomong di majelis 1 jam itu enak, tapi kalau dalam menjalaninya di hidup, ini bukan perkara yang gampang. Ya pasti kita akan jatuh bangun untuk membangun teori yang sudah kita pelajari dari Imam Ghazali. Untuk mewujudkannya di dalam hidup itu perlu usaha yang keras. Ini beban yang sangat berat, obat yang sangat pahit, pengobatan yang sangat dahsyat, bukan pengobatan ringan. Walakinnahu tadbirun sadid. Tapi kamu harus tahu, ini aturan yang benar ya. Kamu kalau nyari jalan lain tidak ketemu kamu, tidak sembuh kamu, hidup kamu tidak sembuh. Walaupun ini berat, tapi ini tadbirun sadid. Inilah jalan yang lurus. Ini aturan yang lurus. Wa tariqun mustaqim. Ini aturan yang benar, dan tariqun mustaqim, dan ini jalan yang lurus. Walahu aqibatun mahmudatun, dan jalan ini jalan yang nanti di kemudian hari mendatangkan sesuatu yang baik buat kamu, mahmudah, yang terpuji. Wa ahwalun sadidah, dan kondisi yang benar, mas'udah, yang mendatangkan kebahagiaan. Walaupun berat, tapi ya ini satu-satunya jalan yang mendatangkan kebahagiaan, kata Imam Ghazali. Jadi tidak menutup mata Imam Ghazali bahwa memang manusia ini punya tabiat nafsu yang cepat, ingin cepat selesai masalahnya, tabiat nafsu yang manja, keluh kesah, nangis, cerita kemana-mana tentang musibahnya, tidak sabar. Itu tabiat manusia memang sebagian besar seperti itu. Walaupun nanti kalau perkaranya sudah selesai, dia lihat ke belakang, padahal cuma seperti ini loh. Kok saya dulu seperti itu ya, nangisnya sampai seperti itu ya. Padahal ini perkara bukan perkara besar ketika masalahnya sudah lewat. Berarti itu dapat pahalanya sama? Tidak dapat. Sabar itu didapat pahalanya oleh orang yang ketika tertimpa musibah dia mengendalikan dirinya dari keluh kesah dan dosa. Kata Rasulullah SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Kata Rasulullah, sabar itu dihitung ketika kamu pertama kali dibenturkan dengan masalah. Kamu bagaimana? Kalau sudah masalahnya dibenturkan, kamu teriak-teriak, kemudian sudah 1 jam, 3 jam, setengah hari, 1 hari, baru kamu, ya sudah saya sabar, telat. Kamu sudah tidak sabar, ya? Sudah tidak sabar. Sabar itu ketika kamu dibenturkan pertama kali, seperti seorang wanita. Seorang wanita mati suaminya mati, nangis dia, meratap dia, suamiku mati. Lewat Rasulullah SAW. Wanita ini beriman kepada Rasulullah, tapi belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Lewat Rasulullah SAW, lihat wanita itu nangis, dinasihati oleh Rasulullah. Isbiri, sabar. Wanita ini lihat Nabi Muhammad, sabar. Kalau orang zaman sekarang gitu ya, sabar, enaknya kamu ini ngomong sabar. Kamu tidak mengalami apa yang saya alami, kamu cuma bisa ngomong sabar. Padahal masalahnya Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan, ini cuma ditinggal mati suaminya ini. Masalahnya Nabi Muhammad ini sangat besar sekali. Waktu wanita itu bilang sabar, kamu tidak tahu apa yang aku rasakan, ditinggal oleh Rasulullah. Ada sahabat di belakangnya Nabi mendatangi wanita tadi, kamu tahu enggak, kamu tadi baru bicara dengan siapa?
Itu Nabi Muhammad tadi yang bicara dengan, hah? Itu yang namanya Nabi Muhammad? Iya. Lari dikejar Nabi Muhammad, dikejar oleh wanita tadi. Ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak tahu kalau kamu itu adalah Muhammad. Saya baru berjumpa dengan kamu sekarang ini. Ya sudah ya Rasulullah, saya sekarang ini nurut, saya mau sabar, kata wanita. Kata Rasulullah, terlambat ya. As-sabru inda sadmatil ula, kata Rasulullah. Sabar itu ketika kamu dibenturkan dengan masalah pertama kali, bagaimana sikap yang kamu ambil itu. Dan terus bukan pertama kali kemudian berubah, terus menerus dia menjaga sikap itu dalam menjalani musibah tadi. Wa ma taqulu fil walid al-musfiq al-ghani. Menurut kamu bagaimana, kata Imam Ghazali? Coba, menurut kamu bagaimana? Ada seorang ayah al-musfiq yang punya belas kasih, al-ghani, kaya raya. Ada seorang bapak yang belas kasih, penyayang, dan kaya raya. Menurut kamu bagaimana? Idza mana'a waladahu al-aziz rutabatan au tufahatan ya'kuluha. Menurut kamu bagaimana jika ada seorang bapak yang pengasih, penyayang, kaya raya, tapi dia melarang anak yang dia cintai, al-aziz, anak yang berharga di matanya. Anaknya itu dilarang makan rutab. Rutab itu kurma yang manis loh, enak ya. Makan kurma itu, anaknya mau makan kurma dilarang sama bapak. Mau makan apel, tufah dilarang oleh bapak tadi. Wa huwa armad, dan anak itu dalam keadaan sakit mata. Mungkin sakit mata di sini maksudnya tidak bisa lihat, tidak bisa melihat keputusan bapaknya itu ya. Kok saya dilarang makan kurma? Kenapa saya? Kok saya dilarang makan apel sama bapak saya? Menurut kamu gimana ini bapaknya? Kok melarang anak itu makan apel, makan kurma? Wa yusallimuhu ila al-muallim al-ghalid as-sa'is. Dan menurut kamu bagaimana kalau bapak yang penyayang dan kaya raya itu menyerahkan anaknya kepada seorang guru al-ghalid as-sa'is? Al-ghalid as-sa'is itu guru yang pegang aturan gitu ya. Guru yang keras dalam menjaga aturan. Disiplin maksudnya, guru yang sangat disiplin. Wa yahbisuhu tulan nahar indahu. Menyerahkan kepada guru yang disiplin, diatur anak itu, dibiarkan dia bersama guru itu, tertahan bersama guru itu sepanjang hari. Wa yujibhu, guru tadi menjadikan anak tadi gelisah. Jadi padahal bapak ini sayang sama anaknya, tapi anak ini diserahkan ke guru yang tegas, disiplin. Setengah hari sama guru itu diajar sama guru tadi, disuruh A, disuruh B, disuruh ini, sampai anak itu gelisah. Wa yahmiluhu ilal hajjam. Menurut kamu bagaimana kalau bapak tadi itu membawa anaknya ke seorang hajjam? Hajjam itu tukang bekam gitu ya. Fayuji'ahu wa yuqligahu. Di bekam itu kan ditusuk-tusuk. Kalau sekarang bekam pakai ada obat biusnya, lebih enak kan. Zaman dulu udah ada, ditusuk-tusuk gitu ya, sakit, disilat gitu, kulit itu disilat biar darahnya keluar. Nah, menurut kamu bagaimana? Anak ini sudah makan apel tidak boleh, makan ini tidak boleh, dibawa ke tempatnya guru, terus habis itu dibawa oleh bapaknya ke tukang bekam, diobatkan di situ, sampai anak ini sumpek gitu ya, anak tadi. Tapi menurut kamu, atau mana ada nikah min bukhlin fi? Menurut kamu, bapak itu mencegah anak tadi makan apel, makan kurma, apa bapaknya itu pelit terhadap anak tadi?
kamu jawab iya, pelit, kaifa? Bagaimana dia pelit? Wa huwa yu'til ajanib wa yuwassi' alaihim. Bapaknya itu orang yang kaya dan penyayang. Jangankan anaknya, orang yang dia tidak kenal saja diberi sesuatu oleh bapaknya tadi, bukan cuma sekedar pemberian, yuwassi' dengan pemberian yang melimpah. Oh, berarti kalau bapaknya tidak pelit, aw hawanin li hadzal walad indahu, atau anak ini di mata bapak ini sesuatu yang remeh sehingga sampai oleh bapaknya itu tidak boleh makan apel, tidak boleh makan kurma, tidak diserahkan ke hidung. Anaknya ini kok disiksa sama bapaknya itu, dibawa ke tukang bekam. Apa menurut kamu anak ini di mata bapak ini sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil, tidak ada di hatinya? Kalau kamu bilang iya, kaifa? Bagaimana bapak itu memandang anak itu remeh? Wa huwa yakniz lahu jami'a ma fi yadihi. Padahal bapaknya itu mengumpulkan harta yang dia kumpulkan di tangannya semuanya demi anaknya. Au qasada bidzalika it'abahu wa ida'ahu li bughdin lahu. Atau menurut kamu bapak itu melakukan anaknya seperti itu karena ingin menyulitkan anaknya dan menyiksanya karena bapaknya itu benci terhadap anak tadi? Kalau kamu bilang iya, bagaimana mungkin? Kaifa? Wa huwa qurratu ainihi wa thamaratu fuadihi. Anak itu adalah permata hatinya dan buah hatinya. Anak tadi yang paling dia cintai. Lau habbat alaihi rih la azza alaihi dzalik. Andai kata ada angin kencang menerpa wajah anaknya, bapak itu akan khawatir. Bagaimana kamu bilang bapak itu memperlakukan anak itu seperti itu karena benci? Dia itu cinta sama anak itu. Nah, tapi kenapa kok dia memperlakukan anak itu seperti itu? Diserahkan kepada guru yang tegas, mau makan ini tidak boleh, dibawa ke bekam, disilet kulitnya sampai keluar darah. Kala walakin lima alima. Bapak itu memperlakukan semua itu bukan karena benci terhadap anak tadi, bukan karena dia pelit, bukan karena dia tidak sayang. Bapak itu bukan anak itu remeh di mata bapak tadi, tapi dia melakukan semua itu lima alima karena bapak itu mengetahui anna salahahu fi dzalika, kebaikan yang akan didapat oleh anak itu melalui cara tersebut. Ya, dia harus dicegah makan ini, harus ditemukan dengan guru yang disiplin, harus dibekam supaya sehat. Itu kebaikannya harus dengan cara itu. Wa anna bi hadza ta'ab al-galil yasilu ila khairin katsir wa naf'in 'azim. Dan dengan kepayahan, kelelahan yang sedikit yang dirasakan anak itu, nanti anak itu akan mendapat kebaikan yang banyak dan manfaat yang agung. Nah, ini Imam Ghazali ini sebetulnya mau mengumpamakan Allah dia juga seperti itu. Kamu itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi musibah di dalam hidup ini, itu seperti bekam, seperti kamu harus disiplin. Itu kebaikannya untuk kamu. Allah itu sedang mendewasakan diri kamu, memanusiakan kamu, menjadikan kamu manusia yang sempurna. Caranya ya kamu dihadapkan dengan musibah-musibah ini supaya kamu mendapatkan kebaikan di kemudian hari. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya